Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di lereng Gunung Tilu, PPTK Gambung, Jawa Barat. Selamat pagi Mbak Wita. Selamat pagi Pak Mbak Wilujeng Enjing. Sugeng. Sama dengan Sugeng Enjing juga. Iya. Enjing yang paling pas minum teh. Minum teh. Saya nggak sampean panggilannya Mbak Sita atau Mbak Wita? Boleh, siapa aja boleh. Tapi Wita itu nama kecil sebenarnya. Karena menyebutkannya sulit ya. Iya. Saya lihat namanya Kralawi Sita. Oh ya. Ini pemirsa Mbak Sita ini adalah peneliti sosial ekonomi di Pusat Penelitian Teh dan Kimia Gambung. Ya, jadi ini kami mau tanya-tanya Mbak. Tentang teh ini kan kita sudah lama, bahkan kita sebut sebagai kebudayaan. Saya dari kecil pun saya minum teh loh. Sampai nggak tahu teh itu bagaimana pun belum tahu ya Mbak. Kalau situasi di Indonesia perkebunan teh itu bagaimana posisinya di dunia, kemudian nanti produksinya berapa? Nah itu kira-kira gimana Mbak? Bolehlah kita sharing dulu biar teman-teman tahu nih ya. Gimana sebenarnya Indonesia tuh punya kekayaan luar biasa. Komoditas teh, walaupun ini adalah warisan dari Belanda gitu ya, kolonial, tapi ini salah satu komoditas yang juga menjadi sumbangsi bagi pendapatan dulu Pak Indonesia gitu. Jadi kalau untuk posisi Indonesia saat ini di dunia, walaupun selama 10 tahun ya, satu dekade ini ya kita turun ya sebenarnya, tapi posisinya agak stabil di posisi 7 terus Pak. Jadi dia posisi 7 diproduksi kayak gitu. Kemudian juga untuk di Indonesia sendiri sebenarnya teh di Indonesia itu ditanam oleh 3 pelaku. Siapa aja Mbak? Nah, yang pertama adalah perkebunan negara atau kita sebut dengan state owned gitu ya, itu PTPN. Yang kedua perkebunan swasta. Itu dan yang paling luas itu adalah perkebunan rakyat. Justru rakyatnya. Rakyat yang total berapa itu kalau dipecah-pecah tadi berapa Mbak kira-kira? Ya, sekitar 46 itu dari rakyat. 46%. Oh ya. Kemudian dari negara itu sekitar 25-30, sisanya swasta. Gitu. Kalau untuk produksi juga sama. Jadi rakyat tetap karena luasnya lebih luas, tapi memang produktivitasnya lebih rendah daripada negara. Kalau total berapa tuh Mbak? Luasnya? 15.000 hektar. Oh iya. Karena dulu saya dari jauh dengan kebunnya, tapi memang luar biasa teh itu tersebar di 2 pulau sebenarnya sentranya, Sumatera dan Jawa. Dulu saya di Pematang Siantar. Itu juga dekat kebun teh. Oh iya Pak, di situ ada itu di BCPN ada Sidamane, Babuto, di wilayah Simalungun lah ya. Simalungun, iya. Makanya di provinsi kalau yang tertinggi di sini ya Jawa Barat. Di Jawa Barat, iya Pak. Jadi memang Jawa Barat sentra perkebunan teh. Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur ada Jawa Timur sedikit, Jakarta juga punya Pak. Ada, saya tahu itu. Ya tahu ya di. Garut. Iya betul. Itu punyanya rakyat juga ya luar biasa di situ. Terus ada di Medan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kayu Aro di Jambi, kan? Ada Sumatera Barat perkebunan rakyat. Oh iya. Ada juga Danau Kembar dikit. Iya. Lampung juga Bengkulu sama Pagar Alam Sumatera Selatan. Ya itulah 115.000 hektar. Iya. Sebenarnya ada di Kalimantan Pak, di Sintang ya. Sintang. Ya kalau tanaman sedikit-sedikit ya nggak gitu. Ini yang nama kebun. Ada rakyat, ada negara dan swasta. Kalau produksinya berapa itu Mbak? Apa diekspor? Karena katanya dulu diekspor terus. Iya, sekarang majority sekarang kan memang ada tantangan nih Indonesia dalam ekspor ya saat ini.
terutama dalam hal quality seperti itu. Sehingga untuk nilai ekspor walaupun trennya kemarin tahun 2020 itu ada peningkatan Pak. Ada peningkatan sedikit lah walaupun secara growth gitu ya cenderung menurun seperti itu. Nah itu pun juga sekitar nilainya itu 90-an juta lah dolar, sekitar 40-60% dari total produksi kita. Tapi kita impor juga ya nampaknya. Jelas iya Pak. Jadi memang kita ini karena trading ya, kita ekspor tapi juga impor. Tinggal gimana nih impornya ini memang luar biasa karena secara bargaining, daya saing, competitiveness kita itu yang impor itu lebih tinggi Pak. Gitu. Jadi kita dapat impor dengan kualitas bagus tapi harganya murah. Terutama dari Vietnam Pak, kita impor luar biasa dari negara tetangga kita sesama di ASEAN. Kalau untuk pasar dalam negeri gimana? Kita kan penduduknya di atas 200 juta. Sebenarnya kalau kita bicara populasi ini potensinya sangat luar biasa Pak. Apalagi dengan bonus demografi nih saat ini ya kan Pak. Jadi memang sekarang itu tren dari teh itu kebutuhan functionality, kebutuhan untuk sehat, healthy dan wellness gitu Pak. Dan membuat awet tua. Awet tua. Benar. Kan enggak ini ya Pak ya, enggak susut-susut gitu. Awet muda kan yang masih muda terus. Awet tua yang belum ada nih. Jadi ya memang kalau untuk pasar dalam negeri luar biasa sebenarnya potensinya. Hanya saja memang mungkin kita bersaing dengan produk-produk luar negeri juga. Tapi sebenarnya kalau kita bisa garap produk pasar dalam negeri ini serapannya bisa jadi potensial Pak. Gitu. Jadi selama ini kan dari rakyat nih yang disuplai ke pengolah ya, misalnya blender, packer, dan sebagainya dijual di sini. Nah kalau nanti memang kita bisa supply untuk produk teh. Nah, gini Pak, ada istilahnya tuh friksi ya atau gimana? Jadi yang kita minum tuh tehnya yang jelek. Nah, itu kita harus ubah gitu Pak. Iya, tapi katanya produk-produk kita itu ada yang mahal banget. Gitu. Ini teman-teman ya, kita punya luar biasa produk yang memang satu metro, kemudian kualitasnya luar biasa bagus. Ini produk yang dari Perkebunan Negara Pak, dari kayu aro, PTPN 8, kemudian PTPN 6, juga nanti ada beberapa dari PTPN 4, kemudian 9 dan 12 ya kan. Jadi produk kita ini. Dan ini luar biasa. Ini juga produknya Gambung nih. Mighty, kemudian juga teh hijau. Ini dari UKM, kemudian beberapa dari swasta, Harendong ya kan. Kemudian juga ada dari UKM yang memang mereka artisan tea Pak sekarang. Jadi sekarang trennya juga sebenarnya kalau kita mau garap blending. Jadi memang ngeblending itu juga luar biasa. Karena ini loh Mbak, dari pasar dalam negeri itu sebetulnya harus tinggi. Hanya masalahnya kita terbiasa minum teh. Coba kalau ke rumah makan. Itu kalau teh minumnya gratis. Coba kita hitung wilayah provinsi mana yang gratis Pak? Pertama di mana coba? Di Jawa Barat. Nah itu dia, memang itulah yang terjadi Pak. Jadi di sentranya sebenarnya itu mungkin secara kultur mereka ingin menyajikan ini loh teh. Sebenarnya. Ini tehnya selalu padahal saya bukan apa-apa kemana-mana. Teh paling enak ini di Jawa Barat ini. Ya kan? Saya kan variannya banyak ya Pak. Minum teh itu kan kalau di Jawa Tengah sana suka yang wangi dan manis. Teh wangi. Teh wangi kan gitu. Kalau di sini tawar aja rasanya teh hijau seger gitu. Wah itu yang beda. Teh gelang gitu Pak kalau di sini. Gitu ya. Makanya saya baru kesini rasanya kok enak sekali gitu. Tanpa pakai gula ya Pak. Pakai gula. Karena dulu kebiasaannya kalau kita itu kan minum itu kan kalau di Jawa itu harus pakai gula. Segi telpek. Panas lagi kental sama sepet. Dan pasar itu Mbak. Saya kan kalau perjalanan dari Medan ke Jawa misalnya, itu istilahnya beda-beda loh Mbak. Apa itu Pak? Jadi kalau di sana kalau nyopir itu pesen Mbak mandi. Belum kok mandi. Kan gitu. Ternyata ada singkatannya.
manis dingin. Oh, manis dingin. Jadi itu teh, istilah teh. Tapi cold brew ya, dingin ya? Itu maksud kasih es. Kasih es kan? Kasih es, tapi ini istilahnya mandi di sana. Manis dingin. Ya. Nah, teh manis dingin. Nanti kalau ke selatan lagi lain lagi istilahnya. Apa lagi tuh Pak? Istilahnya bukan manis lagi, TS. Teh pakai es? Ya, teh itu pakai manis juga. Manis teh. ya. Beli TS. Gitu. Nanti kalau di Jawa lain lagi. Beli apa? Es teh. Es teh. Kayak gitu. Jadi konteksnya yang dingin tapi namanya beda-beda. Tapi intinya itu adalah teh semua. Iya. Sekarang ada UKM es teh yang luar biasa, Pak. Namanya sekarang yang milenial itu mendirikan kayak franchise namanya es teh. Itu sudah melekat sekali di kita. Produknya dikemas dengan menarik gitu kan. Nah, itu sebenarnya juga bisa meningkatkan konsumsi. Karena konsumsi kita itu masih di bawah 0,5 kilo Pak per tahun per kapita. Apakah 0,36 kilo iya. atau 360 gram. Iya. Itu jauh sekali. Yang tertinggi kan Turki. Turki itu 3 kilo. 3 kilo per kapita Pak, per orang per tahun. Bayangkan dia minum terus ya. Iya. Dan dia juga biasanya pakai kayak gula bentuk kecil-kecil. Iya. Tadi saya mau cerita apa jadi ini ya Pak, karena kita excited banget gitu. Mungkin mengenai cerita teh, ingat saya. Jawa? Bukan, kalau di Medan pesen teh itu jangan sampai salah. Oh, gimana itu Pak? Karena saya ada nanti takutnya pesen teh putih. Ada gitu ya Pak? Ada. Ternyata saya bilang air putih itu teh gitu. Jangan salah. Nah, ini harus kita luruskan. Teh putih. Air putih itu. Iya benar. Soalnya sekarang itu ada istilah-istilah Pak. Yang pertama adalah Tizen. Nah, itu ada yang murni origin. Jadi memang murni itu teh full kayak gitu ya. Teh memang teh hitam, teh hijau, teh putih, teh oolong gitu, teh dark tea gitu, teh yang berat kok di pu'er tea. Nah, itu origin gitu. Jadi memang teh tubruk tuh kadang itu kan hanya penyajian. Nah, itu tapi kadang dikasih flavor kan Pak, ada itu melati kan. Nah, itu ini ada original. Yang teh tubruk itu sebenarnya kayak model pisan blending. Jadi dia di blend dengan flavor tea gitu, flower, kemudian buah gitu Pak, itu pisan. Kemudian ada herbal teh. Herbal teh itu sebenarnya nggak ada tehnya sama sekali gitu. Jadi berarti menumpang nama teh ya. Karena mungkin sistem peseduhannya ya, nyeduhnya itu kali ya. Jadi kalau herbal teh itu murni dari misalnya apa Pak, Purwoceng misalnya. Teh Purwoceng murni itu Purwoceng aja istilahnya. Kemudian teh daun jati Cina, teh jati Cina ya ada. Nah, itu memang khusus untuk itu. Jadi herbal teh seperti itu. Iya. Ini terakhir Mbak, kita ngomong-ngomong nanti kita serial. Ini di dalam masa pandemi ini, konsumsi orang teh itu meningkat atau menurun, Mbak? Betul. Nih, saya mungkin bisa gambarkan kondisi di kita sama di global ya. Nah, saat ini sebenarnya permintaan untuk konsumsi atas teh itu di dalam negeri sama di luar negeri itu meningkat. Terutama ke yang sifatnya teh ini manfaatnya luar biasa untuk kesehatan. Sekarang orang-orang itu shifting Pak. Jadi tren consumer itu lifestyle-nya shifting dari yang mereka tidak aware sekarang jadi aware ke healthy sama functionality. Hidupnya wellness gitu. Jadi semua everything about sebuah kesejahteraan wellness ya, well-being lah namanya. Sampai dengan dia pesan khusus istilahnya. Sekarang kan media marketplace luar biasa. Jadi dia bisa pesan melalui produk-produk yang memang khusus untuk teh yang menyajikan itu functionality, healthy-nya. Jadi memang luar biasa. Cuma memang konsumsi ini juga karena mengikuti trennya konsumen, dia ngeblending. Jadi dia dikemas atau disajikan dengan model-model blending, kemudian cold brew dengan warna gitu Pak. Karena memang untuk menarik minat milenial itu juga dengan istilahnya itu kalau instagramable lah istilahnya. Nah, jadi kalau Bapak mungkin kalau cuman teh diseduh aja gitu kan bagi anak-anak kurang menarik. Nah, sekarang
mereka dikasih teh yang cukup bagus, tapi dia dicampur, di blend dengan warna lain, misalnya dengan apa yang namanya itu, yang warna ungu itu misalnya bunga telang. Itulah bedanya. Betul, Pak. Saya yang sudah tua ini Maunya yang apa, Pak? kalau itu Simpel ya. pikirannya kan beda, makanya cara minum itu kan beda. Tah tubruk, tah apa, semua kan beda. Betul. Warna aja dipermasalahkan, iya kan? Iya. Nah, itu. Tadi kan Sama satu lagi, Pak. apa? Sekarang itu trennya ke kombucha juga meningkat. Iya. Jadi yang sifatnya non alkoholik, kemudian dia dari teh ya murni, itu bisa masuk ke memang trennya itu. Kesimpulannya tadi, selama pandemi itu konsumsi naik enggak, Mbak? Naik sebenarnya, Iya. iya naik. Jadi per kapita itu growing terus. Walaupun secara memang daya beli nih ya, Ya. daya beli memang masyarakat itu kalau untuk permintaan selama pandemi untuk produk-produk teh, produknya meningkat, tapi memang untuk serapan di retail dan sebagainya memang ada terkendala gitu, Pak. Hanya memang di hasil statistik, saya kan nggak berbicara secara apa namanya, kita harus bicara secara data ya, misalnya konsumsi memang untuk teh itu meningkat walaupun hanya kecil, tapi kalau di global lumayan. Ada 10 gram berapa per kapita naiknya selama pandemi. Yang ya secara global, Iya. secara global ya. Di Indonesia juga kira-kira segitu. Kalau 10 gram kayaknya nggak mungkin, Mas. Oh. Belum. Karena dari 0,36 2020 mungkin naik 0,38. Itu sekitar itu sih. 20 gram. Ya, sekitar itu. Iya, iya. Oh, yang penting itu 10 tadi gram. karena care awareness tadi terhadap kesehatan tadi, makanya meningkat meskipun Kecil, Pak. kecil karena daya belinya juga. Karena kan memang ya daya belinya itu, Pak, inflasi, kemudian apa namanya, tantangan secara ekonomi, jadi membuat ini. Cuman memang mereka mungkin ada belanja yang dikurangi, tapi untuk kesehatannya dinaiki. Ya. Contohnya teh, gitu, Pak. Kayak gitu. Ya pesannya nanti kalau ke rumah makan jangan gratis lagi. Iya, itu dia memang, Pak, gimana ya, kita harus mengedukasi. Iya. Ayo kita mulai, walaupun gini, harapannya walaupun dia kecil, dia kembali ke kebun, Pak, ke petaninya, gitu. Karena kan sekarang ini gap yang paling panjang itu ada di retail, gitu. Jadi di konsumennya, dari konsumen ke yang ini. Sedangkan di produsen itu kecil sekali. Nah, harapannya kalau misalnya konsumen mau beli, itu bisa balik ke produsen, sehingga produsennya bisa tetap bisa mupu, gitu, Pak. Misalnya input produksi bisa dilakukan dengan semestinya. Iya. Terima kasih Mbak Sami-sami. Sita, ini udah cerita secara umum mengenai produksi, konsumsi teh, Mudah-mudahan dan jadi semangat ya. behavior apalah Jangan perilaku dari lupa manusia. cintai produk Indonesia. cintai Jadi pemirsa Indonesia. yang mau perlu teh hitam bisa menghubungi kita. Apalagi teh yang dan hijau, putih. teh putih yang enak nanti kita bahas lagi itu. Khusus ya, Pak ya. Khusus, jadi kan masih umum dulu. Iya, benar. Terima kasih pemirsa sudah bincang-bincang mengenai ini, salah satu lifestyle juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Salam jumpa kembali. Salam teh dan kina dari Gunung Tilu. Iya. PPTK. PPTK Gambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.